apapun, tak ada nilainya. Tapi dengan ruh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qulir ruhu min amri rabbi, inilah keutamaan manusia. Katakan wahai Muhammad, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Orang-orang jahiliyah bertanya tentang ruh, karena mereka sampai sekarang pun belum ada yang bisa mendeteksi tentang ruh. Itu hanya urusan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Karim Al-Mannan Ar-Rahim Ar-Rahman anzala ilayna fi ayatihi Al-Quraniyah qawluhu subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qala subhanahu wa ta'ala laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin wa khalaqnal nutfata 'alaqatan wa khalaqnal 'alaqata mudghatan wa khalaqnal mudghata 'idhaman fakasawna 'idhaman lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan narga biha ila darin na'im wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina Muhammadan abduhu wa rasuluh hadina ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nur qulubina Muhammadin habibir rahman sayyidil akwan al-hadir ala man salla alayhi fi kulli zamanin wa makan wa ala alihi wa sahbihi fi kulli waqtin wa an wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya karim ya mannan. Amma ba'd. Hadirin hadirakumullah, kita berkumpul dalam acara 7 bulanan. Kalau ditanya dalilnya, orang-orang sekarang dalilnya mana 7 bulanan, dalilnya mana 4 bulanan. Ini semuanya sebenarnya merujuk kepada keberkahan yang kita inginkan di dalam majelis zikir, majelis maulid, dalam bacaan tahlil yang kita baca, maulid yang kita baca, untuk mengambil keberkahan dari keduanya dengan untuk keselamatan daripada anak yang kita doakan di dalam kehamilannya, istri kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu semuanya merujuk kepada hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh kami jadikan manusia dari keturunan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Sulalah kalau di dalam bahasa Arab safwatus syai', yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi kita Adam alaihi salam min tin, dari tanah yang pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala ciptakan daripada datuk kita yang pertama yaitu Nabi Adam. Tsumma ja'alnahu nutfatan, dan kami jadikan dari keturunan Nabi Adam dari sperma. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khalaqnal bani Adam min nutfatin 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma nafakhna fihi ruh. Kami jadikan dari sperma 40 hari menjadi gumpalan darah, alaqah. Tadi dikatakan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin fa khalaqna nutfata 'alaqah." Kemudian kami jadikan dari sperma tersebut darah yang menggumpal. Itu diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perubahan dari sperma ke darah 40 yauman, 40 hari. Tsumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Kemudian menjadi segumpal darah dalam 40 hari berikutnya. Tsumma yakunu fa nafakhna fihi min ruhina. Kemudian dari sperma 40 hari menjadi daging, gumpalan darah 40 hari, kemudian menjadi gumpalan daging 40 hari, kemudian menjadi ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 40 120 hari. 120 hari adalah 4 bulanan. Maka kebanyakan orang sekarang gak mau bikin 7 bulanan jadi 4 bulanan, salah juga.
Karena kesempurnaan bentuk manusia itu setelah 7 bulan. Dalam ilmu fikih pun, kalau anak keluar 4 bulan belum wajib kita apa-apain. Meninggal anak dalam umur 4 bulan keguguran, nggak wajib kita apa-apain dia, kita kafanin sunnahnya dan kita kuburkan. Tapi nggak wajib sholat, nggak wajib kafanin, nggak wajib segalanya. Kalau masih 4 bulan anak. Beda kalau sudah 6 bulan. Kata ulama perbedaannya karena bentuknya udah sempurna. Kalau tadi masih apa? Masih bentuk kumpalan daging. Kemudian Allah katakan fakasawnal 'idham. Fakhalaqnal mudghata 'idhaman. Kemudian kami jadikan setelah bentuk daging bentuk tulang. Belum sempurna. 4 bulan itu belum sempurna. Dari bentuk daging kemudian jadi bentuk tulang-tulangnya disempurnakan Allah Subhanahu wa taala. Selesai tidak? Fakasawnal 'idhama lahna. Kemudian tutup lagi tulang-tulang tersebut dengan daging baru dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami ciptakan bentuk baru kata Allah Subhanahu wa taala. Apa? Bukan hanya gambaran bentuk badan, tapi ada ruh di dalamnya. Itu ciptaan baru dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan ruh itulah nilai manusia. Anta bin nafsi la bil jismi insan. Kata Imam Habib Abdullah bin Al-Haddad, kalian ini dengan ruh, bukan dengan jasad dinamakan manusia. Kalau jasad kita bangkit, sama dengan hewan-hewan yang lainnya. Kalau nggak ada ruh, ketika diangkat jadi mayit kita. Jadi orang yang nggak bisa bergerak, nggak bisa melakukan apapun, nggak ada nilainya. Tapi dengan ruh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qulir ruhu min amri rabbi, inilah keutamaan manusia. Katakan wahai Muhammad, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Orang-orang jahiliyah bertanya tentang ruh, karena mereka sampai sekarang pun belum ada yang bisa mendeteksi tentang ruh. Itu hanya urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jelaskan, qul ruhu min amri rabbi, bahwa urusan ruh ini adalah urusan Tuhan. Dan istimewanya ruh itu benar-benar Allah Subhanahu wa taala langsung yang wa nafakhna fihi min ruhina. Dan kami tiupkan ruh itu kepada manusia dari ruh kami, dari Allah Subhanahu wa taala kekuatannya. Jadi kekuatan ruh lebih dahsyat dari kekuatan jasad, bukan lagi 100-200 kali lipat, bisa 1000 kali lipat, bukan lagi 1.000.000 kali lipat, bisa miliaran kali lipat. Kenapa? Kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita lihat orang-orang dulu melatih bukan hanya badaniah. Nah, sekarang kan wah sok-sokan fitness, sok-sokan macam-macam untuk apa? Melatih badannya, ototnya supaya kuat. Padahal orang-orang dulu enggak, badannya kurus-kurus, tapi dengan centilan aja, kalau orang Betawi bilang dicentil aja dari jauh bisa balik dia. Kenapa? Ruhnya kuat. Dengan banyak-banyak mereka mendekatkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam tarikahnya. Kita alhamdulillah berkumpul dalam 7 bulanan ini udah dalam bentuk yang sempurna. Fakasawnal 'idhama lahman tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Cakan sempurna bentuknya oleh Allah Subhanahu wa taala, udah mulai ada mata, ada telinga, ada mulut, ada tangan, ada kaki, semuanya udah sempurna ini 7 bulan. 7 bulan sebenarnya bayi kalau kedokteran pun udah bisa melahirkan, udah sempurna dia. 8 bulan kurang lagi dia. Masih rawan untuk melahirkan di umur 8 bulan. Umur 9 bulan ganjil sempurna lagi dia. Begitu seterusnya. Imam Syafi'i sampai katakan 2 tahun dalam perut ibunya, ada yang mengatakan 4 tahun di dalam perut ibunya. Semakin lama di dalam rahim itu penjagaannya kuat dari Allah Subhanahu wa taala. Cerdasannya juga mungkin berbeda dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ya hasilnya Imam Syafi'i. Siapa yang nggak kenal Imam Syafi'i? Tabagal ardul ilman, menutupi semua lapisan bumi dengan ilmunya. Alimu Quraisy tabagal ardu ilman, alim dari bangsa Quraisy yang menutupi semua bumi ini dengan keilmuannya. Dan madhabnya seluruh dunia pakai juga madhab Imam Syafi'i. Tapi apa? Dalam perut ibunya lama
Ada mengatakan 2 tahun, ada mengatakan 4 tahun. Alhamdulillah kita diundang untuk mendoakan tasyakkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan kita dengan apa yang kita baca tahlil maulidnya Rasulullah SAW, dengan keberkahannya Allah jaga daripada kehamilan daripada istri daripada saudara kita Bapak Widi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga nanti di sini kita perlu perhatikan niat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya niat bukan hanya setelah kehamilan, kalau udah ada hamil, kita dari perkawinan juga diajarin Rasulullah SAW niat-niat yang banyak. Bahkan dari bujangan Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dari diri kita sebelum apa? Punya pasangan. Kemudian baru wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang di dalamnya ada malaikat yang keras bengis, api yang begitu dahsyat yang Allah ciptakan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang enggak menjaga dirinya, enggak menjaga keluarganya. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini niat. Walaupun udah luput dari pertama kita, dari perkawinan kita, yang enggak salahnya dari awal kehamilan juga luput. Dari 7 bulan diingetin lagi, kita tegur lagi diri kita, apa yang kita niatin dengan Allah Subhanahu wa taala. Dulu Sayyidina Imran Hanan, ibunya Sayyidatna Maryam, qalat imra'atu Imran, rabbi inni nadartu ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Aku nadarkan apa yang ada di dalam perutku ini sebagai hamba yang merdeka. Maknanya kata ulama, hamba yang merdeka Abdul Saleh. Orang-orang dulu dia beribadah di saumaahnya itu, anaknya diutus ke situ udah untuk mengabdi di, kalau kita bilang di masjid deh, di masjidnya tempat ibadahnya, mengabdi aja udah. Nazar dengan Allah Subhanahu wa taala. Fataqabbal minni, ya Allah terima. Karena mereka ingin niat apa? Punya anak laki-laki yang bisa mengabdikan dirinya di masjid, ibadah sama Allah Subhanahu wa taala benar-benar. Itu ajarannya Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita ambil. Paling kagak ya kalau kita punya anak lebih dari satu deh nadarin buat Allah Subhanahu wa taala. Biar jadi pelindung kita di dunia, manfaat kita di dunia, syafaat kita di akhirat. Karena ini ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dapat anaknya keluar perempuan, Rabbi inni wada'tuha untha wa laysa dzakaru kal untha wa inni sammaytuha Maryam wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Lihat Allah kalau niat kesungguhan seseorang di dalam niatnya, nazar itu enggak sembarangan kan? Itu bukan sembarangan niat, udah niat yang jadi wajib buat dirinya untuk melaksanakannya, melakukannya, mengamalkannya. Dijaga anaknya benar-benar dari mulai makanannya yang halal, jauhkan benar-benar dari yang haram, yang syubhat. Benar dia jaga asupan ibunya supaya membentuk anaknya dari yang halal. Jaga keluar lahirnya nanti makanan-makanan yang halal, jauh dari yang syubhat. Ini kesungguhannya Allah Subhanahu wa taala mengatakan taqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Maka Allah Subhanahu wa taala menerimanya dengan penerimaan yang terbaik. Kalau kita sudah bersungguh-sungguh dengan Allah, Allah enggak bakal ngecewain manusia. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik sama Allah Subhanahu wa taala, itu hanya kebaikan untuk diri kalian, bukan Allah Subhanahu wa taala ngambil faedah. Allah liyarbah alaina wala linarbah alaihi. Allah Subhanahu wa taala memberikan keuntungan kepada kita, bukan narik untung dari kita. Allah nyuruh kita ninggalin maksiat, Allah nyuruh kita melakukan ibadah taat Allah Subhanahu wa taala, tak ambil untung. Kalau semuanya orang enggak ada yang maksiat, enggak ada yang taat Allah Subhanahu wa taala, enggak rugi Allah.
Kalau semuanya orang ahli ibadah Allah Subhanahu wa taala, nah, untung Allah Subhanahu wa taala. Allah ya zat yang maha penguasa, yang maha kaya, yang maha segalanya, yang memiliki segalanya. Yang kita semuanya adalah hamba-hambanya dan ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diundang, kita baca zikir yang diajarkan oleh ulama kita. Jadi kesempurnaan itu 7 bulan bukan nggak ada ikatannya apa? Kesempurnaan bentuk orang anak kita ini dalam sudah siap untuk dilahirkan sebenarnya. Nah, kita minta Allah Subhanahu wa taala agar apa? Dengan keberkahan zikir, dengan keberkahan maulid, keberkahan sholawat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dimudahkan kelahiran, dijaga anak dan ibunya, karena ibu mempunyai peranan yang luar biasa di dalam kehamilan. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibu menghamilkan manusia itu dengan lemah, susah, kurhan ala kurhin, capek di atas capek kata Allah Subhanahu wa taala. Tidur ngungsang, susah bergerak, susah melakukan aktivitas, sudah segalanya. Itu yang susah dilihat sama anaknya. Kenapa? Anaknya masih dalam kandungan. Kalau bapak katanya kenapa? Makanya kita suruh biru ummuka summa abu. Kita suruh berbakti kepada orang tua, ibu, kemudian bapakmu. Kenapa? Karena ibu mempunyai peranan dalam amaliyahnya nggak ketahuan sama anaknya. Dari mulai ngandung, ngidam, ngelahirin, nyusuin, itu udah peranan ibu tahu anaknya. Enggak, anaknya masih kecil, anaknya masih di kandungan, nggak ketahuan. Amalnya sirriyah, dan setiap amalan yang terahasiakan, tersembunyikan, nggak diketahui oleh orang, itu amalan yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam kehamilan, melahirkan, membesarkan anak, menyusui anak, itu amalan-amalan yang tidak ketahuan sama anaknya. Jadi, ditutupin oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan ibunya, sehingga Allah dan Rasulnya perintahkan kita untuk berbakti kepada ibu kita. Ibu 3 kali baru ayah kita. Kalau ayah, anaknya udah bisa gede, udah ngerti duit. Anak udah pandai segalanya, udah tahu bapaknya capek pulang, bapaknya kerja sono kerja sini, bisa dilihat sama anaknya, aktivitasnya diketahuin sama anaknya. Tapi ibu sama sekali ditutupin oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikannya. Makanya itu lebih dahsyat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepada ibu kita melebihi daripada ayah kita, walaupun kedua-duanya mempunyai peranan yang sama besarnya, sama hebatnya, tapi dilebihkan ibu itu tadi karena amaliyahnya dia tidak diketahui oleh anaknya, dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak dinampakin, sehingga mempunyai pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sisi apa yang kita baca dari amalan-amalan kita. Setelah kelahiran anak kita, ada sunnah-sunnah yang diajarin. Ada kata Nabi SAW, kita disunnahkan untuk menggunting rambut anak kita, kemudian mentahnik dan mengakikahkan anak kita. Ini yang sunnah yang udah jarang-jarang juga dilakukan oleh umat Islam ini. Padahal pahalanya luar biasa. Man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'atu syahid. Orang yang menghidupkan sunnahku ketika rusak umatku, maksudnya nggak ada yang lakukan sunnah-sunnahku, falahu ajru mi'atu syahid, maka baginya pahala 100 orang yang mati syahid. Kita nggak usah perang ke Palestina, tapi kita dapetin pahala orang-orang yang meninggal di Palestina dan yang meninggal dalam mata syahid dengan kita hidupkan sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya itu sunnah tahnik, mentahnik anak. Maknanya tahnik mengambil keberkahan dari orang yang saleh, yang kita anggap dia orang ahli istiqamah, orang berilmu, orang saleh. Air ludahnya dia dicampur dengan kurma yang manis-manis atau madu. Yang afdalnya kurma ajwah, dalamnya dikecup dikit dengan liurnya ludahnya orang yang saleh, di koporin, kalau orang Betawi dia apa namanya, diolesin ke sampai hanak ini apa namanya sih, langit-langit si anak.
atau kedokteran itu membantu di dalam apa? Si anak memancing untuk menyedot daripada puting ibunya, menyusui kan. Karena kalau dia diporehin itu dia akan ngecup menjilatnya dengan keras anak sedot. Itu akan membantu. Jadi sunnahnya Nabi nggak ada yang sia-sia juga. Begitu juga membersihkan kepalanya. Kenapa langsung dibersihkan? Karena masuk banyak dari bekas darah, kandungan yang ada di kepalanya, berbahaya untuk kebersihan si anak. 7 hari dipotong, ini kagak udah gede, udah panjang kalau dipotong. Takutnya ada bakteri, ada virus, atau dari kedokterannya tuh harus dibersihkan daripada kotoran-kotoran saat melahirkan. Paling tidak di waktu 7 hari. Begitu juga akikah. Nabi SAW mengambil sunnahnya millati Ibrahim Hanifah, daripada ajaran Nabi Ibrahim yang lurus, di mana Allah perintahkan untuk menyembelih tadi Ismail alaihissalam dalam cerita yang sangat ma'ruf dikenal. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, kemudian dijadikan juga kabshan, dijadikan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan kambing domba untuk sebagai pengganti daripada Sayyidina Ismail. Kemudian dijadikan ajaran tersebut diambil oleh Rasulullah SAW di dalam akikah umatnya. Rasulullah SAW memerintahkan untuk menggunting rambut di 7 hari anak itu, kemudian mengakikahinya, kemudian juga memberikan nama yang baik. Innakum satud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fahassinu asma'akum. Kata Rasulullah SAW, sungguh kalian akan dipanggil oleh Allah di hari kiamat dengan nama kalian dan nama orang tua kalian, maka perbaguslah nama kalian. Jangan itu masalah nama aja. Islam menjaga, teliti Islam, diajarin kita untuk memberikan nama-nama yang paling baik, maghfirah min abad au hamad, yang ada depannya Abdul, ada depannya Muhammad. Boleh Abdurrahman, Abdullah, Abdul Latif, terserah aja lah. Yang ada depannya abad atau depannya Muhammad, Muhammad Nur, itu yang paling afdal kata ulama. Kalau kita mencari nama-nama yang mungkin ya ada maknanya di dalam silsilah, kalau orang-orang Jawa, orang Betawi, orang apa terserah, tapi apa nilainya baik. Dan ingat, itu akan jadi panggilan di hari kiamat. Jangan kita, ada orang-orang dulu macam-macam, orang-orang dulu Betawi, waduh macam-macam, kadang-kadang kita bingung juga. Nampan bin Pongki bin macam-macam. Itu belum ada ajaran, belum ada Islam tuh. Belum ada ajarannya, belum ada tuntunannya. Barangan aja nama-nama ini. Nah, itu bukan daripada ajarannya Rasulullah SAW. Nah, jadi setelah melahirkan, step yang harus kita jaga sunnahnya Nabi SAW. Dibiasakan, diadanin di kuping kanan, diadanin di komatin di kuping kiri. Agar apa? Awal yang diterima oleh si anak dari suara adalah suara takbir, suara Allahu Akbar. Ini yang harus ditanam, dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di awalnya. Kemudian di hari ketujuhnya disunahkan kita memotong rambut, tahnik, kemudian akikah disunahkan oleh Nabi SAW untuk kembali lagi doakan anak kita tadi, kumpulin akikah, bagiin keberkahannya kepada orang-orang fakir, dagingnya diajarin malah ulama motong akikah bikin yang manis-manis, kalau kita bilang semur dah, supaya anaknya manis hidupnya, katanya tafaulan di hayatil walad kita, untuk mendapat apa-apa yang kita inginkan dari kehidupan si anak nanti dalam kehidupannya. Itu semuanya diatur rapi di dalam Islam, di ajaran Rasulullah SAW. Gak ada yang ditinggalin, apalagi anaknya sudah mulai bangkit dari kanak-kanakan ke usia tamyiz, kemudian ke usia remaja, ke usia dewasa. Ini lebih lagi yang paling diperhatikan kata Rasulullah SAW, ma nahala walidun waladahu nihlatan afdala min adabin hasan. Tidaklah suatu yang pemberian yang paling mulia, paling afdal diberikan oleh seorang
ayah kepada anaknya daripada adab yang baik, didikan yang baik. Setelah memberikan nama yang baik, harus kita teliti adabnya, akhlaknya, didikan. Ini yang hilang di dalam tarbiyah kita. Kita mengiris sekarang umat Islam, keadaannya jauh dari ajaran Rasulnya, jauh dari ajaran agamanya, jauh dari Al-Quran. Alimu auladakum salatata umur, hubbu nabiyikum wa hubbu ahli baiti wa tilawat Al-Quran. Ajarkan, didik anak-anak kalian 3 perkara kata Rasulullah SAW. Cinta kepada nabinya, cinta kepada keluarga nabinya, cinta di dalam membaca Al-Quran. Coba tanya diri kita, ya Allah, jauh kita tentang sirahnya Nabi, sejarahnya Nabi, tentang biografinya Nabi, tentang peperangannya Nabi. Banyak umat Islam nggak ngerti, bahkan namanya Nabi nggak tahu, keturunannya siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita nggak jelas. La haula wala quwwata illa billah. Apalagi tuntunan-tuntunannya, akhlak-akhlaknya. Akhirnya yang terjadi ya begini, umat Islam diombang-ambing seperti buih di lautan. Kata Rasulullah SAW, innakum sata'ti zamanun kagutha is-sail tadabba fikumul wahn wa mal wahnu ya Rasulullah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kata Rasulullah SAW, kalian akan datang di satu masa seperti buih di lautan, diombang-ambing, gampang dipecah belah, gampang diadu domba, gampang dihasut, gampang diprovokasi, gampang segalanya. Buih, habis itu kekuatannya buih. Rasulullah SAW, itulah kelemahan kalian. Wahan dinamakan oleh Rasulullah SAW. Omal wahnu ya Rasulullah. Apa itu penyakit wahan itu, lemah itu ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia dan takut kepada kematian. Orang dulu ingin mati dalam keadaan fisabilillah, dalam keadaan ridha Allah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ditanam anaknya dari apa? Dari mulai kecil. Kalau nggak kita tanamin anak dari mulai kecil, bahaya kata Rasulullah. Maka Imam Syafi'i mengatakan, muru auladakum bisolati li sab'in, perintahkan anak-anak kalian terutama sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus menjadi garis bawah kita, poin yang paling besar kita. Perhatikan perintah sholat kepada anak dan keluarga kita. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkan kepada keluarga kalian dan anak-anak kalian sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, aku nggak minta dari kalian rezeki, kami yang akan berikan rezeki. Orang yang perhatikan anaknya, keluarganya tentang sholatnya, rezekinya makmur, rezekinya gampang, rezekinya mudah. Kenapa? Karena Allah yang langsung turun tangan memberikan rezekinya. Oh, semua juga hamba-hamba Allah dikasih rezeki, makhluk-makhluk Allah dikasih rezeki. Iya, kata ulama, ada rizqul khas. Ini rezeki yang utama, istimewa, bukan rezeki yang umum. Kalau campur tangan Allah, rezekinya istimewa. Apa tuh? Mudah, luas, nggak ada hitungannya, terus nggak diduga-duga. Itu rezeki khas, itu rezeki yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan nanti insya Allah daripada ajaran anak kita, tarbiyah anak kita, pendidikan anak kita. Dudukin dengan orang-orang yang saleh, dudukin dengan ulama-ulama yang benar, punya rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar itu nilai ulama. Kalau ulama punya rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala, bukan ulama. Belajarnya puluhan tahun tapi nggak ada rasa takut sama Allah Subhanahu wa taala. Barangan makan, barangan riba dihantam, subhat dihantam, haram dihantam. Ini kan ulama ini. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah itu para ulama. Ulama nggak takut, bahaya kita taruh anak kita kepada dia. Kata Ibn Sirin, ala inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Tahuilah bahwa ilmu itu adalah agama kalian. Maka lihat kepada siapa kalian mengambil agama. Nah, karena anak dan harta bisa jadi hiasan dalam kehidupan, bisa jadi fitnah. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pandang hati kita, pandang jasadiah kita, pandang rohaniah kita, pandang rumah tangga kita,
Pandanglah Allah Subhanahu wa Ta'ala keluarga kita, turunan kita dijadikan hamba-hambanya yang setia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap gerak-geriknya, tiap amaliyahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita dalam Syawal ini Id yang mubarak, diterima puasa kita, Ramadan kita, amal ibadah kita yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijaga diri kita dari bulan Ramadan sampai bulan Ramadan berikutnya dalam taat kepada Allah, istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma hdina min indik, afid alaina min fadlik, unsur alaina min rahmatik, anzil alaina min barakatik, albisna libasa afwika wa afiyatik fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.